Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrianti Nur dengan NIM A2113066 dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 3 semester 5. Nah, di video kali ini saya akan men-sharing sedikit edukasi tentang apa sih itu stroke, bagaimana cara penanganannya, dan apa saja yang harus diketahui di dalam penyakit ini. Maka dari itu saya tidak akan berlama-lama di video pembukaan ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, sahabat, keluarga yang ada di luar sana. Selamat menyaksikan. Penyakit stroke adalah gangguan fungsi otak akibat aliran darah ke otak mengalami gangguan. Akibatnya, nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan otak tidak terpenuhi dengan baik. Penyebab stroke ada dua macam, yaitu adanya sumbatan di pembuluh darah atau trombos, dan juga adanya pembuluh darah yang pecah. Umumnya, stroke diderita oleh orang tua karena proses penuaan menyebabkan pembuluh darah mengeras dan menyempit atau arterikolorosis, dan adanya lemak yang menyumbat pembuluh darah atau atherosklorosis. Tapi, beberapa kasus terakhir menunjukkan peningkatan kasus stroke yang terjadi pada usia remaja dan produktif, yaitu usia 15-40 tahun. Pada golongan ini, penyebab utama stroke adalah stres, penyalahgunaan narkoba, alkohol, faktor keturunan, dan gaya hidup yang tidak sehat. Nah, stroke juga terbagi menjadi tiga, yaitu stroke ringan. Serangan iskemik sementara dianggap sebagai peringatan atau stroke ringan. Apapun yang sementara memblokir aliran darah ke otak dapat menyebabkan stroke ringan. Bedanya dengan stroke biasa, gumpalan darah dan gejala stroke ringan berlangsung untuk waktu yang hanya singkat saja. Yang kedua adalah stroke iskemik. Stroke iskemik terjadi ketika gumpalan darah membuat darah tidak mengalir ke otak. Bekuan darah sering disebabkan oleh atherosklorosis, yang merupakan penumpukan timbunan lemak pada lapisan dalam pembuluh darah. Sebagian dari timbunan lemak ini dapat pecah dan menghalangi aliran darah ke otak. Stroke iskemik mirip dengan serangan jantung, di mana gumpalan darah menghalangi aliran darah ke bagian jantung. Yang ketiga, stroke hemoragik. Stroke hemoragik terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah dan menumpahkan aliran darah ke jaringan sekitarnya. Kelemahan pada salah satu sisi tubuh atau biasa disebut hemiparesis. Yang kedua, lemah pada otot-otot wajah yang membuat satu sisi wajah turun. Yang ketiga, kesulitan mengangkat kedua lengan akibat lemas atau mati rasa. Yang keempat, kesulitan bicara. Yang kelima, dysarthria. Yang keenam, kesemutan. Yang ketujuh, kesulitan mengenal wajah. Penyebab stroke secara umum terbagi menjadi dua, yaitu adanya gumpalan darah pada pembuluh darah di otak dan pecahnya pembuluh darah di otak. Penyempitan atau pecahnya pembuluh darah tersebut dapat terjadi akibat beberapa faktor, seperti tekanan darah tinggi, penggunaan obat pengucur darah, aneurisma otak, dan trauma otak. Penanganan stroke tergantung pada jenis stroke yang dialami pasien. Tindakan yang dapat dilakukan bisa berupa pemberian obat-obatan atau operasi. Selain itu, untuk mendukung proses pemulihan penderita, akan disarankan untuk menjalani fisioterapi, terapi okupasi, dan terapi psikologis. Nah, pada umumnya, pencegahan penyakit stroke hampir sama dengan cara mencegah penyakit jantung,
yaitu dengan menerapkan pola hidup sehat seperti menjaga tekanan darah agar tetap normal, tidak merokok dan tidak mengonsumsi minuman yang beralkohol, menjaga berat badan ideal, berolahraga secara rutin, menjalani pemeriksaan rutin untuk kondisi medis yang diderita, misalnya diabetes dan hipertensi.